Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi untuk buat Tati serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cacing. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Sofa Zahratun Naim, yang kedua Siti Nurhaliza Asni, yang ketiga ada Sylvia Putri Saidina Robertia, yang keempat yaitu saya sendiri Widiantara Metedundo, dan yang terakhir ada Zahra Clarissa. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dari cacing, bentuk-bentuk cacing, menjelaskan tentang cacing filaria, cacing hati, dan cacing cambuk. Yang pertama yaitu definisi dari cacing. Cacing merupakan salah satu kelompok invertebrata yang bertubuh lunak, tidak memiliki rangka dan rongga tubuh atau tribioplastik. Dan sebagian cacing hidup di alam bebas dan sebagian lainnya hidup sebagai parasit di tubuh manusia maupun hewan. Dan tubuh cacing ada yang berbentuk simetri bilateral dan ada yang berbentuk simetri radial. Nah, untuk penjelasan yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk cacing akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan bentuknya, cacing dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama cacing pipih atau Platyhelminthes, yang kedua cacing gilik atau Nematyhelminthes, dan yang ketiga yaitu ada cacing gelang atau Annelida. Yang pertama, cacing pipih atau Platyhelminthes memiliki ciri-ciri bentuk tubuh pipih dorsaventral, sistem saraf tangga tali, hermaprodit atau memiliki 2 kelamin, rongga tubuh triploplastik selomata, belum memiliki sistem peredaran darah dan anus, sistem pencernaannya secara gastrovaskuler atau melalui mulut, faring, kerongkongan, usus, dan anus, lalu sistem reproduksinya secara seksual dan aseksual. Yang termasuk ke dalam cacing pipih atau Platyhelminthes ini yaitu ada cacing hati, planaria, dan sebagainya. Yang kedua ada cacing gilik atau Nematyhelminthes, memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yaitu bulat panjang, sistem saraf tangga tali, uniseksual atau jenis kelamin terpisah, rongga tubuh triploplastik pseudocelomata, sudah memiliki sistem pencernaan yaitu dari mulut, usus, dan anus, reproduksinya secara seksual atau melalui perkawinan silang. Yang termasuk ke dalam cacing gilik atau Nematyhelminthes yaitu ada cacing kremi, cacing tambang, cacing perut, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada cacing gelang atau Annelida. Ciri-cirinya yaitu memiliki ruas seperti cincin, sistem saraf tangga tali, hermaprodit atau memiliki 2 kelamin, rongga tubuh triploplastik selomata, sudah memiliki alat ekskresi berupa nefridium dan pembuluh darah. Sistem pencernaannya melalui mulut, usus, anus, reproduksinya secara seksual yaitu melalui perkawinan silang. Yang termasuk ke dalam cacing gelang atau Annelida ini yaitu ada cacing tanah, lintah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Zahratun Naim, NIM 2166126863. Di sini saya akan menjelaskan tentang cacing filaria. Nah, cacing filaria ini klasifikasinya yang pertama adalah nama ilmiahnya, dia adalah Wucheria bancrofti, adalah kelas anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Nematyhelminthes. Kemudian filumnya adalah Nematoda dengan famili Unsuridae, dengan kelas Serentea, ordo Spiroida, spesiesnya dia adalah Wucheria bancrofti yang ditemukan oleh Thomas Spencer Coble tahun 1877. Kemudian spesies filaria ini ada 2, yaitu Wucheria bancrofti dan Brugia malei atau Brugia timori. Dan lanjut, yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini dia Nematyhelminthes. Jadi di sini adalah kepala, kemudian di sini ada badan, dan di sini ada ekor. Nah, kepala di sini, kemudian di sini ada sekat-sekat berbentuk ring, dia adalah cincin saraf, kemudian di sini ada lubang ekskresi, di sini ada sel ekskresi, kemudian di sini adalah sel genital,
Kalau lanjut seperti bulat-bulatnya ada lagi 2, G3, dan G4. Lalu di sini ada lubang kecil yaitu anus, di sini ekor, kemudian selubung. Kemudian lanjut, apa sih penyakit yang disebabkan oleh filaria ini? Ya, penyakit yang disebabkan oleh filaria ini adalah filariasis atau sering disebut dengan kaki gajah. Sejumlah infeksi filariasis disebabkan oleh cacing filariasis yang dapat menginfeksi hewan juga manusia. Kemudian filariasis disebut juga penyakit apa tadi? Ya benar, kaki gajah. Kemudian penyakit ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti yang telah terinfeksi oleh cacing filaria ini akan menggigit manusia, kemudian manusia akan terinfeksi filariasis. Kemudian menyebabkan beberapa bagian tubuh manusia membengkak. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan kelenjar getah benihnya pecah. Kemudian selanjutnya, gejala yang dialami oleh penderita. Yang pertama, demam berulang 1 hingga 2 kali dalam kurun waktu sebulan atau tiap bulan. Kemudian yang kedua, timbul benjolan yang terasa nyeri di daerah pangkal paha dan daerah ketiak, karena di daerah pangkal paha dan ketiak adalah tempat pembuluh limfa. Kemudian yang ketiga adalah kencing berwarna seperti susu. Namun, sebagian besar infeksi limfatik terjadi tanpa menunjukkan gejala apapun, tetapi tetap terjadi kerusakan pada jaringan limfa, ginjal, dan juga menyerang imunitas tubuh. Cacing hati. Cacing hati adalah sebuah kelompok polifiletik yang terdiri dari trematoda parasit dalam filum Platyhelminthes. Cacing ini umumnya mampu bergerak melalui sistem peredaran darah, sehingga dapat ditemukan juga di saluran empedu, kantung empedu, dan parenkim hati. Struktur cacing hati terdiri dari mulut, uterus, alat penghisap, usus, ovarium, kelenjar kuning telur, dan testis. Ciri-ciri cacing hati yaitu yang pertama, panjang tubuh sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan lebar tubuh 1 sampai 1,5 cm. Yang kedua, cacing hati memiliki mulut meruncing yang dikelilingi oleh alat penghisap. Yang ketiga, cacing hati memiliki lapisan berupa sisik kecil dari kutikula di sekujur tubuh. Yang keempat, cacing hati memiliki alat kelamin bersifat hemaprodit. Yang kelima, cacing hati tidak memiliki anus. Jenis cacing hati terdiri dari 2. Yang pertama, Opisthorchidae, yang kedua, Fasciolidae. Opisthorchidae terdiri dari 2 spesies. Yang pertama, Clonorchis sinensis, yang kedua, Opisthorchis viverini. Infeksi kedua spesies tersebut dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi ikan, udang, atau kepiting yang tidak dimasak matang dan telah terkontaminasi larva cacing hati. Yang kedua, Fasciolidae. Infeksi cacing ini dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi selada air atau tanaman air lainnya yang telah terkontaminasi oleh larva cacing hati. Gejala dari terinfeksinya cacing hati yaitu dapat menyebabkan demam, nafsu makan menurun, sakit perut, dan mual, serta muntah. Penyakit dari terinfeksinya cacing hati yaitu dapat menyebabkan batu empedu, pankreatitis, infeksi saluran empedu, serta kanker saluran empedu. Baik, di sini ada cacing cambuk. Ini untuk bentuk cacing berkelamin betina, dan yang ini untuk yang jantan. Untuk klasifikasinya sendiri, nama ilmiah dari cacing cambuk itu Trichuris trichura, dan familinya Trichuridae, filumnya Nematoda, filumnya Enaploea, kerajaan Animalia, ordo Trichocephalida, dan spesiesnya Trichuris trichiura Linnaeus. Cacing cambuk sendiri itu merupakan hewan nematoda yang bersifat parasit yang menginfeksi usus manusia serta memiliki bentuk seperti cambuk, seperti di gambar. Untuk penyebab infeksi cacing cambuk sendiri itu disebut dengan trichurlasis, yang biasanya tidak memberikan gejala klinis yang jelas atau sama sekali tanpa gejala. Pada infeksi berat, terutama pada anak,
Cacing tersebar di seluruh kolon dan rektum sehingga dapat menimbulkan prolapsus recti atau keluarnya dinding rektum dari anus yang mengakibatkan penderitanya mengejang dengan kuat dan sering timbul pada waktu defekasi. Untuk gejala infeksi cacing cambuk itu sendiri, seperti yang pertama, yaitu adalah diare dengan aroma lebih busuk dari biasanya. Lalu yang kedua, frekuensi buang air besar meningkat dan menyakitkan. Feses encer bercampur darah dan lendir. Lalu sakit perut yang tidak jelas penyebabnya, nyeri di ulu hati. Lalu kehilangan nafsu makan dan prolaps rektum, yaitu kondisi yang ditandai dengan keluarnya rektum dari lubang anus. Lalu sering ingin buang air besar di malam hari. Lalu cenderung merasa lelah. Lalu cacing terkadang bisa langsung terlihat di anus yang teriritasi, dan yang terakhir, infeksi yang sangat parah dapat menyebabkan gejala anemia. Untuk gambarnya sendiri, untuk yang betina, kita mulai dari paling ujung seperti di sini, itu adalah mulut. Lalu seperti ada pipa kecil yang berliris-liris, itu namanya esofagus. Lalu kita terus sampai ke sini. Lalu ada cincin di sini, namanya cincin saraf yang menghubungkan antara esofagus dengan usus. Yang usus itu yang bersih begini. Lalu lanjut ke sini, ada tali yang berwarna hitam, itu disebut dengan indung telur. Bagian sini. Lalu terdapat garis yang menyatu dengan uterus, dan terdapat ada vagina dan vulva di sini. Lalu garis yang menyatu setelah indung telur dinamakan saluran telur. Untuk yang jantan dimulai dari sini, yang mulut. Lalu terdapat cincin saraf yang menghubungkan antara esofagus dengan usus. Lalu ada vas deferens di sini. Lalu kita ke sini ada ejakulasi. Lalu setelah itu ada spicula, dan garis yang berwarna hitam kehitaman ini bernama kloaka. Baik, segitu saja dari saya untuk penjelasan mengenai cacing cambuk. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi-materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Cacing memiliki berbagai jenis dan bentuk, dan cacing tersebut yaitu filarias, cacing hati, dan cambuk yang dapat menginfeksi atau menimbulkan penyakit-penyakit pada manusia seperti filariasis oleh cacing filaria, trichuariasis oleh cacing cambuk, dan batu empedu oleh cacing hati. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.